Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Jadi kali ini kita akan kedatangan narsum kita yang kece badai. Jadi beliau adalah, aku bisa bilang ini mungkin sesepuh untuk dunia penyiaran di daerah Pekalongannya. Jadi beliau juga penyiar nasional. Jadi kita akan coba tanya-tanya ke beliau bagaimana perjalanan beliau untuk bisa sampai di pengalaman yang begitu menyenangkan ya untuk jadi penyiar radio. Kemudian kita juga mungkin kalau kita bicara mengenai radio Pekalongan tentunya nggak akan ibaratnya nggak akan putus dari bagaimana historis ataupun sejarah dari radio Pekalongan sendiri seperti itu. Nah, di sini aku juga udah bawa buku beliau. Ini buku yang aku rekomendasikan. Di sini adalah cerita sejarah juga bisa, kemudian juga banyak hal yang ditulis di buku ini yang kira-kira mungkin teman-teman yang tinggal di daerah Pekalongan dan sekitarnya mungkin belum familiar juga, atau mungkin ada yang pengen tahu, pengen ngerti gimana sih awal mula berdirinya Radio Pekalongan, ceritanya, dan tentunya pasti banyak cerita-cerita seru nanti ya, seperti itu. Nah, oke, kita masih menunggu untuk narsum kita. Semoga beliau bisa bergabung dengan kita. Jadi setelah kita coba tunggu karena mungkin sinyal juga masih belum stabil. Semoga bisa selesai kita sampai talkshow kita selesai. Oke, tetap stay tune di Perempuan Berdaya. Semoga bisa menginspirasi kalian bisa berkarya, bisa berdaya, dan bisa menjadi manusia seutuhnya. Oke. Terima kasih Bapak Yo sudah bisa bergabung dengan kita. Selamat siang Bapak. Alhamdulillah ini mungkin siang yang cerah ya seperti itu ya. Semoga tidak hujan di Oke. Pekalongan. Ya mungkin kemarin hujan. Oke, mungkin kemarin malam mungkin ya agak deras mungkin ya. Iya, iya. Betul sekali. Iya. Jadi ini mungkin fresh banget udaranya karena kita juga habis hujan seperti itu. Ya, alhamdulillah begitu, Manika. Alhamdulillah. Di sini sudah ada buku dari Romansa Radio Pekalongan dan ini sudah menarik sekali untuk dikulik seperti itu. Bagaimana perkembangan radio di zaman dahulu, bagaimana historisnya seperti itu. Nah, apa sih Bapak yang menginspirasi untuk bisa menulis romansa Radio Pekalongan ini? Ya mungkin yang pertama selaku ya katakanlah apa ya, kerennya kan praktisi atau ya orang yang bermain-main di bidang radio lah gitu ya. Di lokal Oke. Pekalongan khususnya ketika mungkin secara dokumen secara tentang perkembangan radio dalam skop kemajuan teknologi dunia mungkin kita Oke, bisa banyak bisa betul. mencari gitu ya di tingkat nasional Oke. juga hanya di tingkat lokali maksudnya di tingkat Pekalongan sendiri mungkin di antara masyarakat Pekalongan sendiri tidak tahu sebetulnya sejarah pertumbuhan dan Oke. perkembangan dunia radio di Pekalongan kan mungkin seiring berlalunya waktu akan dilupakan dan tidak ada orang yang tahu gitu kalau kita tidak Oke. mencoba Kalau tidak membuat didokumentasikan mungkin sebuah betul. dokumen iya gitu Betul, betul. hanya dorongan itulah diantaranya termasuk yang mencoba apa namanya mendokumenkan pengalaman pribadi gitu loh Mbak Niken. Jadi kita dalam Oke. buku itu mencoba di awal mengkaitkan perkembangan dunia radio secara umum, kemudian mengarah ke lokal Pekalongan seperti apa perkembangannya, kemudian termasuk di dalamnya ya sekedar mengungkapkan pengalaman pribadi dari apa yang pribadi saya peroleh selama Oke. menggeluti dunia radio begitu. Oke, jadi menarik sekali ya Bapak yang ada di buku ini. Nah, sebenarnya awal mula tahun berapa sih Pak kira-kira untuk Radio Pekalongan tuh ada pertama kali itu tahun berapa? Jadi kalau kita lihat dari Oke. perkembangan teknologi dulu itu secara katakanlah amatir ya mungkin Iya, sebagai betul. apa namanya kesempatan mengembangkan hobi mereka yang menggeluti dunia elektronik akhirnya ketika di pasaran dan juga maksudnya spare part di pasaran kemudian juga Oke. tentang pengetahuan perakitan transmitter radio itu sudah mulai memasyarakat khususnya kalangan muda di Pekalongan itu mengadakan eksperimen gitu loh
lewat radio itu Oke, jadi di awal percobaan gitu, eksperimen seperti seperti itu. itu. Iya, seperti itu. Dan ada mungkin di beberapa lokal kecil sekelompok pemuda mencoba itu bereksperimen tentang membuat pemancar radio yang akhirnya ketika itu bisa diwujudkan dalam artian membuat rangkaian receiver yang dirangkai sendiri bisa Oke. berfungsi, akhirnya kan tinggal memberi konten yang mau diapakan ini ketika sudah kita bisa memancarkan gelombang radio semacam Gelombang ini. radio berarti Live. tadi oke. Berarti dari eksperimen ya, justru eksperimen dari para pemuda seperti itu ya. Iya, di awalnya Oke. begitu. Betul, betul. Makanya setelah itu kan bagaimana memberi isi dari tadi gelombang yang bisa dipancarkan itu, lah bertambah lagi dari dulunya eksperimen itu dilakukan oleh para pemuda kalangan muda yang Oke. istilahnya lebih bisa atau lebih berminat ke dunia teknisnya. Sekarang tinggal memberi konten isinya, lah itulah akhirnya mencoba berhimpun mereka-mereka yang tertarik untuk juga mencoba memberikan isi dengan melakukan siaran di media yang bisa dibuat itu, pemancar yang bisa diudarakan itu. Oke, jadi tadi juga ada sejarah panjang juga ya ternyata generasi muda juga yang menginisiasi atau bereksperimen ketika ada radio di Pekalongan seperti itu. Jadi tentunya teman-teman yang ini masih muda-muda juga tentunya bisa contoh, bisa meneladani bahwa kita yang muda-muda ini juga bisa jadi penggerak untuk bisa menjadi atau menginovasi suatu produk ataupun suatu gerakan agar bisa menjadi lebih baik seperti itu. Nah, di situ tentunya radio di awal mula kemerdekaan atau bahkan sebelum kemerdekaan juga jadi sesuatu yang krusial ya, karena di situ juga pasti ada simbol-simbol atau pesan-pesan untuk bisa merdeka, pesan-pesan untuk bisa bersatu seperti itu. Nah, tentunya tidak akan lepas dari fungsi radio seperti itu sendiri. Nah, seperti juga mengenai fungsi radio, mengenai siaran radio. Nah, kira-kira Bapak ketika bergabung pertama kali di radio itu sekitar tahun berapa dan gimana sih awalnya seperti itu? Jadi begini, sebagai orang atau masyarakat biasa, kebetulan di keluarga itu kan ya menjadi salah satu sumber hiburan yang dinikmati keluarga kan waktu radio transistor gitu ya. Kemudian lewat radio itu dulu mungkin masih belum menjamah ke frekuensi FM gitu yang masih katakanlah orang kalau nyetel SW2 itu radio di luar negeri, SW1 itu shortwave-nya itu digunakan untuk radio-radio nasional. Itu di awal di keluarga itu ya itu yang dinikmati sebagai sumber hiburan lah katakanlah ketika kumpul, apalagi sambil istirahat itu kan begitu. Lah sebagai seorang anak kecil yang di keluarga seperti itu kan seakan-akan agak familiar, akrab lah dengan radio sehingga menikmati sampai katakanlah warna suara dan masing penyiar itu sekalipun belum ngomong penyiar itu siapa sudah wah ini yang baca berita Saswira ini Hasan Asari, ini suara siapa itu sudah lekat karena saking biasanya gitu loh. Saking biasanya untuk mendengar seperti itu ya berarti ya. Iya. Lah kemudian juga misalnya agak keren sedikit radio di luar negeri untuk siaran Indonesia juga misalnya ABC Austral. Oke, kita sambil menunggu. Ini mungkin masih terjeda, jadi kita akan coba lagi untuk bisa kita sambungkan dengan narasumber kita yang kali ini hebat banget. Beliau juga penyiar radio, juga di kancah nasional juga terkenal. Nah, kita akan coba tunggu beliau. Oke, kita masih menunggu. Oke, kita menunggu semoga narasumber bisa segera gabung dengan kita. Mungkin untuk jaringan kita masih ada kendala, jadi kita akan coba untuk berbincang-bincang dulu dengan teman-teman semuanya. Di sini di radio itu sangat krusial karena waktu dulu yang sebelum kita lahir mungkin ya. Jadi ada cerita nih waktu itu sebelum kita lahir, ketika ada seorang saudagar atau orang kaya atau ibaratnya juragan batik seperti itu punya radio, nah itu yang dengerin gak cuma satu orang guys. Jadi banyak sekali masyarakat
tetangga sekitar itu yang berbondong-bondong ke rumah dari saudagar tersebut. Dan untuk mendengarkan apa? Mendengarkan siaran radio, nggak seperti kita sekarang yang kita sudah pakai gadget, kita sudah pakai smartphone, kita sudah pakai tablet. Itu beda banget dengan suasana dulu yang sangat guyup, sangat rukun untuk sama-sama mendengarkan siaran radio seperti itu. Nah, beda dengan kita sekarang yang kita sudah terbiasa individual, terbiasa untuk bermain HP sendiri, kemudian bermain game sendiri seperti itu sangat berbeda dengan suasana yang dulu ada seperti itu. Kita masih menunggu, semoga dari narsum kita bisa gabung sama kita. Nah, teman-teman semuanya, di minggu ini mungkin beberapa persiapan untuk kemerdekaan ya. Ada yang sudah pasang umbul-umbul, ada yang sudah pasang bendera juga. Semoga teman-teman semuanya juga masih dalam keadaan yang sehat walafiat untuk bisa menyongsong besok hari kemerdekaan. Karena kemerdekaan itu juga dibayarnya juga dengan mahal seperti itu ya. Jadi tetap kita isi, apalagi kita generasi muda, kita isi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang membuat kita bisa berdaya dengan sesuatu yang bermanfaat ke orang lain seperti itu. Oke, kita masih menunggu untuk langsung kita bisa gabung sama kita. Semoga nanti jaringannya bisa lancar sampai akhir dan tidak ada gangguan untuk bisa live dengan Bapak. Yes, oke, ini sudah bergabung dengan Bapak. Terima kasih Bapak sudah bergabung lagi untuk siaran kita kali ini. Jadi untuk tokoh sendiri nih, untuk Radio Pekalongan, menurut Bapak ada tokoh yang begitu ini ya, krusial atau penting dalam sejarah perkembangan Radio Pekalongan? Kalau saya melihat bahwa dulu maksudnya kerjasama antar sesama radio siaran itu di Pekalongan begitu sangat harmonisnya lewat Tubuh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia ya, PRSNI. Saya merasa bahwa beliau-beliau yang dulu dalam kepengurusan tetap mampu menjaga soliditas dari sesama insan radio itu ya ada ya. Oke. Sekarang masih hidup ada. Walaupun perkembangan berikutnya sudah kental dengan ya kompetisi ya, persaingan. Oke, gitu. lebih banyak kompetisi ya, betul. Iya, sekarang sudah eranya begitu. Jadi kalau ditanyakan tokohnya ya yang dulu itu yang memperjuangkan kebersamaan lewat Tubuh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional, itulah beliau tokoh-tokohnya yang sekarang masih hidup. Ada Pak Romzi Yasik, kemudian Pak Safruddin Kamal. Itu menurut pribadi saya dua beliau yang saya juga masih ikut serta bersama beliau waktu itu masih di tubuh PRSNI. Oke. Jadi buat teman-teman semuanya mungkin ada beberapa yang sudah tidak familiar juga dengan radio seperti ya Bapak. Mungkin di generasi milenial sekarang mungkin lebih sering mendengarkan mungkin seperti podcast seperti itu ya, sudah bentuk digital. Nah, dulu ketika zaman-zaman teman-teman juga yang usia sebelum milenial ini mungkin pernah ada pengalaman untuk seperti kirim-kirim salam di radio, mendengarkan cerita horor juga seperti itu. Nah, kira-kira ada nggak sih Bapak pengalaman yang berkesan selama jadi penyiar radio dari awal sampai akhir itu yang nggak bisa dilupakan sampai sekarang? Begini Mbak, ini yang saya dulu maksudnya ketika di radio kami itu mencoba menggarap sebuah sandiwara radio daily ya, harian gitu. Oke. Waktu itu kan produser itu ya mencoba mengcasting teman-teman untuk peran-peran yang dibutuhkan, sampai kemudian di sebelumnya tentunya menyiapkan skrip atau naskahnya, lantas voice over yang ngambil suara, memixing sendiri. Itu saya dulu ketika waktu kesempatan libur dari kerja lain gitu loh. Saya fokus ke situ gitu loh. Sampai nggak terasa saya itu ya kena satu gangguan kesehatan akibat dari kebanyakan duduk gitu. Itu kenangan saya karena nggarap sandiwara radio harian gitu. Sandiwara radio harian. Iya. Dan itu yang menarik lagi kan, kita mencoba mencari ya kearifan lokal lewat bahasa Pekalongan waktu itu sandiwara radio. Bahasa Pekalongan. Kami memberinya
memberi kelompok itu menjadi OPEC, Opera Pekalongan gitu loh. Jadi Oke. ya sandiwara dengan bahasa khas Pekalongan gitu. Bahasa khas Pekalongan berarti ya, yang itu banyak penggemarnya juga berarti ya. Iya, iya. Jadi tadi mungkin beberapa kenangan aja mungkin yang tidak bisa dilupakan karena sangat Iya, membekas sekali seperti itu, dan tentunya iya, di situ banyak sekali hikmah juga, pembelajaran juga yang bisa diterima seperti itu. Nah, bagi kita kan masih generasi muda nih Bapak, untuk kita yang ini masih muda-muda, yang kira-kira bagi adik-adik remaja juga yang kira-kira eh, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan ketika kita ingin menjadi penyiar seperti itu? Atau kemampuan dasar apa sih yang harus dimiliki oleh seorang penyiar? jadi sebetulnya di awal itu adalah ketertarikannya, minatnya dulu Oke, seberapa justru malah besar gitu kan, ketertarikan seperti berarti ya, itu. betul sekali. Saya ulang ya, Oke, jadi tadi pertama betul. kan minat gitu ya, Ketertarikan, gitu, betul. mana Ketertarikan dan ya minat. ketertarikan minatnya sebesar apa. Oke. Kemudian ketika itu sudah, Hmm? bahwa kita mencoba bahwa ketika kita menekuni satu hal tertentu, itu pertama tentunya kalau kalau itu merupakan katakanlah cabang pekerjaan atau apa, kita anggap sebagai sesuatu yang itu menjadi penyaluran kita untuk memperoleh satu kepuasan, kesenangan gitu loh. Oke, Jadi jadi yang utama malah kita minat berarti ya Bapak. Betul. ya minat, Mm-mm. kemudian yang kedua itu kita mencoba untuk mengeksploitasi diri untuk bisa memberikan sesuatu yang terbaik yang mampu kita lakukan. Nah, jadi mungkin kan dunia radio itu banyak hal ya, kita coba tekuni secara teknis sedetail-detailnya, kemudian kita coba praktekkan semampu kemampuan kita. Kemudian orientasi kedepannya itu ya tentunya apa yang kita hasilkan itu kan sasaran media massa kan bagaimana bisa diterima oleh kalangan luas kan, ke publik kan, seperti itu. Sehingga kreativitas itu juga menjadi salah satu kunci. Karena apa? Betul, betul. Karena tersinggir begitu saja ya, tidak diminati gitu. Makanya era sekarang ketika teknologi sudah semakin berkembang, kita melihat kreativitas dari teman-teman radio kan tidak hanya ansih sebagai media auditif ya, sudah menjamah ke visual juga kan. Podcast itu kan juga sebetulnya induknya kan dari radio juga gitu. Coba menunggu. Oke. Jadi kita Oke, dengan tadi justru media yang itu. yang semakin terbuka itu ya Semakin harus mampu terbuka, kita betul. ya mendiversifikasi lah. Jadi tidak hanya sekedar radio yang media auditif yang hanya didengarkan orang, tetapi kan lewat live streamingnya juga bisa ditambah dengan visualisasinya dan sebagainya kan, seperti itu. Oke. Makanya sekarang muncul podcast semacam radio online dilengkapi dengan visualisasi dan sebagainya. Itu menjadi tantangan dan tuntutan untuk bisa diikuti oleh insan radio yang awalnya hanya sebagai media auditif gitu, Mbak Niken. Oke, berarti tadi yang pertama mungkin justru ketertarikan dan minat juga. Karena itu yang menjadi kunci utama seseorang itu mungkin akan berkarya seperti itu ya, untuk jadi penyiar radio seperti itu. Kemudian yang kedua mungkin setelah itu ada minat, ketertarikan yang tinggi, tentunya kita juga harus berkompetisi juga karena persaingan juga semakin ketat. Jadi kegigihan itu yang akan menjadi suatu hal yang perlu dilakukan oleh teman-teman semuanya, karena dengan adanya persaingan begitu ketat tentunya pasti akan ada kompetisi seperti itu. Jadi kita harus kreatif untuk menuangkan ide, ada visualisasi tadi seperti disebut oleh Bapak Yus, ada visualisasi, ada isinya itu aja, tapi alangkah baiknya juga terdiri dari banyak sekali untuk tidak cuma satu ide ketika kita siaran mengenai
ide A, kemudian kita juga harus punya ide yang lain seperti itu, karena radio itu sangat berkembang, gak cuman dari satu 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 tema, satu materi, tapi juga banyak sekali yang akan berpengaruh ketika kita nanti berterjun atau minat menjadi seorang penyiar radio seperti itu. Tentunya kita kan masih menunggu untuk narsum kita bisa gabung sama kita. Semoga nanti bisa segera gabung sama kita, karena kita pasti menunggu. Semoga nanti untuk jalannya masih bisa dikendalikan. Oke, jadi kita masih menunggu. Jadi tadi di story di awal, memang dari awal Pola Radio Pekalongan itu diinisiasi oleh anak muda seperti itu. Perkembangan radio di Pekalongan itu memang awalnya adalah rintisan dari radio yang bersifat amatir. Jadi dari amatir kemudian bisa besar seperti itu. Nah, tentunya sekarang juga berkembang dari satu radio dan juga radio yang lainnya seperti itu, sehingga bisa membuat banyak warna di siaran radio di Pekalongan seperti itu. Seperti tadi sempat kita dengar juga dari Bapak Yus mengenai bagaimana radio di Pekalongan itu ada sandiwara yang disiarkan dengan bahasa-bahasa Pekalongan. Jadi tentunya menarik ya teman-teman semuanya. Tidak hanya bahasa Indonesia, mungkin bahasa Inggris juga, tapi juga ada bahasa ataupun dialek dari dialek lokal yang itu justru akan menambah keseruan dan peminat untuk pendengar radio di Pekalongan seperti itu. Di sini yang sebenarnya ada beberapa aspek ketika kita jadi pengamat radio, jadi istilahnya jadi mungkin bergerak di bidang siaran radio, karena siaran radio sekarang juga banyak macamnya dan tentunya akan sekarang berbeda format. Sekarang dengan format digital yang bisa di-download di berbagai macam platform, tentunya kita harus menilik juga ke kualitas pemancar, kemudian juga ke kualitas audio, kemudian ke program siaran, kemudian juga ke kemasan atau format, kemudian juga bagaimana kita bisa mempromosikan hal itu ke on air maupun off air. Oke. Oke, terima kasih Bapak sudah bergabung kembali. Semoga nanti sinyalnya stabil sampai akhir. Tadi sempat cerita juga beberapa hal yang perlu dimiliki oleh penyiar radio muda terutama. Nah, ini apakah ada pernah teringat nggak Bapak ketika siaran yang paling sulit yang pernah ditemui itu ketika siaran apa? Mungkin masih ingat atau masih ada gambaran seperti itu? Jadi begini ya, kalau produksi siaran itu diantaranya itu ada juga membutuhkan narasumber, kemudian juga membutuhkan suasana di lokasi, itu kan kita hunting gitu loh. Oke. Nah, kita hunting, ketika hunting semacam itu kadang-kadang sekalipun sudah ngedit gitu suka-suka meleset gitu loh. Padahal kan mungkin jam tayangnya sudah ditentukan gitu loh. Makanya kan kejar tayang semacam itu. Betul. Kita harus mampu berpikir membuat second opinion gitu, alternatif lain gitu lah. Itu makanya butuh kita kemampuan untuk ini ya, punya rencana cadangan seperti itu ya. Iya. Dulu kami pernah mencoba sebagai kontributor acara pertanian gitulah. Oke. Ketika dulu sudah ada salah satu titik sasaran objek untuk kita bisa mewawancarai betul. Petani cabai. Waktu itu ada keperluan mendadak ketika kita datang beliau ke Jakarta.
Oke, jadi tidak Nah, ini ya, tidak padahal itu sudah terprediksi. ditunggu untuk, Betul. iya, tidak Ditunggu prediksi. oleh Makanya ketika pendengar seperti ya. itu, kita kita mencoba, karena segmennya itu pertanian. Sepanjang perjalanan itu kita sambil berpikir, wah ternyata sampai menjelang senja itu masih ada orang yang sibuk bekerja, itu menanam padi dengan tidak seperti lazimnya lah. Mungkin satu petak itu hanya ya berapa, 4-5 orang, itu sampai banyak sekali Oke. lah. Itu menjadi semacam satu daya tarik tersendiri, sehingga kami masuk ke situ ingin tahu kok kenapa ini kok tidak lazim seperti ini, dengan sebidang sekian kok mengerahkan orang banyak, alasannya apa. Nah itulah sebagai alternatif Shorturnya lain cadangan, yang bisa betul juga, sekali. iya bergantian seperti itu. Jadi bisa bertindak cepat untuk mencari alternatif lain yang juga tidak kalah menarik lah, gitu, kira-kira seperti itu yang bagi catatan pribadi saya. Karena waktu itu juga sambil membimbing junior gitu ya, makanya Oke. itu sekaligus kami tanamkan. Jika ketika menemui kebutuhan seperti itu, kamu juga harus bisa cari jalan untuk bisa cari alternatif lain gitu. Makanya itu, masa acara harus kosong kan nggak mungkin Oke, juga betul gitu, sekali. karena Jadi itu ya krusial kira-kira sekali ya begitu. berarti. Iya, iya. Oke, jadi tadi termasuk salah satu yang berkesan juga karena ada tantangan di situ juga tentunya ya. Bagaimana Iya, kita harus bisa berpikir cepat, berpikir kritis juga agar suatu acara itu tetap berjalan meskipun dengan kendala bahwa narasumber sedang keluar kota dengan keperluan lain seperti itu dan sama sekali tidak terencana seperti itu. Tentunya iya, pasti ada banyak pembelajaran yang ada di kasus tersebut ya. Jadi mungkin buat teman-teman makanya semuanya yang mungkin baru diuji oleh sesuatu hal yang mungkin tidak mengenakan, kita harus flashback juga bahwa Bapak Yos ini sudah pernah melalui hal-hal yang mungkin sangat sulit untuk bisa dilakukan, sangat sulit untuk bisa ditangani, tapi alhamdulillahnya bisa terselesaikan. Seperti jadi tetap semangat. Itu juga motivasi ke teman-teman semuanya agar tidak patah semangat, agar selalu mencari alternatif baru, menyelesaikan masalah dan selalu berinovasi untuk ide-ide agar bisa tercapai seperti itu. Nah, mungkin ada pesan dan kesan terakhir nih Bapak untuk generasi muda seperti kita nih agar bisa lebih maju itu seperti apa mungkin bisa disampaikan. mungkin yang pertama, bahwa dalam pribadi masing-masing itu harus ada apa namanya, kesemangatan. Yang penting itu kan semangat dulu ya, semangat Oke, bagaimana kita dalam mengisi jatah waktu yang diberikan oleh Yang Kuasa pada kita itu, oke, kita bisa mengisinya dengan hal-hal yang positif. Kemudian dari waktu ke waktu, dari kondisi yang seperti apa, harus terus bisa meningkat lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi gitu. Semangat untuk terus maju gitu loh Mbak Niken. oke. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada kita untuk bisa menyimak bagaimana pengalaman, petuah juga, nasihat juga, dan juga banyak sekali pembelajaran yang kita dapatkan hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan juga dari Perempuan Berdaya, terima kasih banyak kepada Bapak Yos Mahendra telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Sama-sama. Semoga bisa bermanfaat. Sukses selalu buat Bapak ke depannya. Sukses selalu Terima dan kasih, terima kasih. menikmati masa-masa, mungkin pensiun ya Bapak ya ini ya. Ya, Menikmati begitulah. masa-masa berkarya ini dengan lebih baik seperti itu dan bermanfaat buat orang Ya, banyak. Terima kasih Bapak dari Perempuan Berdaya, haturkan dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.